takut dengan timnas Indonesia. قاطعوا هؤلاء عيال الحرام الفتارين اللي بيحاربوا الاسلام بيحاربوا النبي. هؤلاء هذا الثاني ابن. Untuk kalian ya, tolong semua ke AFC, tag AFC, bilang wasitnya sangat tidak fair. Wasit waktunya udah, Sit. Wasit apaan sih? Duit gak? Wasit! Wasit mau sampai kapan wasit? Udah 8 menit. Wah, wasitnya gak bener, Cok. Udah 8 menit. Masa iya gol? Weh, wasit masa... Wasit Ahmed Alkaf asal Oman dikecam se-Indonesia hingga dunia. Itu karena kecurangan demi kecurangan yang dilakukannya pada pertandingan Indonesia vs Bahrain. Karena kecurangan itu, akhirnya Indonesia pun gagal meraih kemenangan setelah imbang dengan Bahrain dengan skor 2-2 pada Jumat tanggal 11 Oktober dini hari tadi. Ketika laga tersebut mendapat tambahan waktu 6 menit, wasit tak jua meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, tetapi wasit masih membiarkan pertandingan itu terus berlanjut sampai akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan pada menit ke-99 atas sepakan Muhammad Marhun. Sayang 1000 kali sayang apabila Indonesia hampir meraih 3 poin. Hampir meletakkan diri mereka di tempat kedua dalam grup C kualifikasi Piala Dunia. Namun, referee tidak meniup whistle pada minit 96. Tidak meniup whistle pada minit 97. Minit 98 belum lagi. Sehinggalah Bahrain gol hampir ke minit 99. Banyaklah topik wasit curang ni keluar kan. Tapi kalau korang tengok game malam tadi, memang nampak obvious ada berat sebelah. Lagi-lagi dekat minit terakhir tu. Okay? Game extra time sampai minit 96. Dan minit 97 ataupun awal minit 98, referee ada peluang untuk meniup whistle. Okay? Sebab Indonesia dah pegang bola, dah clear semua dah kan. Ada peluang nak tiup whistle tapi tak tiup. Dia macam sengaja menanti Bahrain ada satu lagi peluang dan Bahrain dapat peluang tersebut. Kemenangan Indonesia sirna setelah gol haram dari pemain Bahrain pada menit ke-9 waktu tambahan, yang seharusnya sudah berakhir pada menit ke-6. Padahal gol pemain bernomor punggung 8 itu juga berbau offside. Sayangnya, wasit Ahmed Abu Bakar Alkaf tidak melakukan review VAR. Para pemain timnas Indonesia di bangku cadangan melakukan protes keras kepada wasit. Hingga akhirnya Ketua Badan Tim Nasional Sumarji diganjar kartu merah. Sedari awal sejak pertandingan dimulai, wasit memang sudah memihak ke tuan rumah Bahrain. Hasil ini membuat Indonesia turun ke peringkat 5 klasemen grup C dengan 3 angka. Dan Indonesia juga kehilangan kesempatan untuk naik ke posisi kedua di grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2024 di bawah Jepang. Gue baru aja dikasih tahu sama orang Twitter kalau misalnya AFC Presiden dan juga FIFA Senior Vice President itu orang Bahrain. Lagi-lagi jiwa dan nasionalisme gue terbakar karena bapak botak ini. Gile ya, bener-bener kelihatan banget gitu mau ngejegal masa depan orang. Setakut itu Bahrain versus wasit Oman ini kalau kita tuh masuk Piala Dunia sampai waktunya dipanjang-panjangin. Artinya apa? Artinya kualitas timnas kita ini udah benar-benar ditakutin sampai main curangnya tuh lewat waktu, Ade. Dan yang lebih ngeselinnya lagi, setelah dia manjang-manjangin waktu kayak gini, dia langsung diaktif Instagramnya dong. Barusan kayak 3 menit lalu gue cek, itu udah nggak ada Instagramnya. Kalau memang gak ngerasa salah, kenapa harus langsung diaktif coba? Teman-teman tahu kan sesulit apa usaha timnas kita untuk sampai di titik ini, dan kita tuh benar-benar definisi yang merangkak dari bawah banget, dari ranking kita masih jeblok, sampai sekarang udah lumayan mendingan. Dan kasihan banget, 2 pemain ini yang baru debut, sekalinya main tuh langsung kena sama wasit kayak gini yang mencurangi kita depan mata. Aduh. Bukan hanya publik Indonesia yang miradang, namun fans Vietnam, Singapura, Brunei Darussalam, dan Kamboja juga angkat bicara soal kecurangan yang terasa nyata dan sangat ketara dari wasit kontroversial asal Oman tersebut. Mereka juga menyayangkan hal tersebut, dan itu sangat memalukan. Netizen Indonesia juga menyerang akun Instagram milik Ahmed Alkaf dan Timnas Bahrain. Hal itu membuat akun Instagram milik sang wasit hilang dan akun Timnas Bahrain memutuskan untuk mematikan kolom komentar mereka. Warga dari tempat kelahiran Coach Shin Tae-yong pun bersuara.
dan mengutuk kecurangan tersebut. Dalam salah satu laman media sosial, salah satu warga Korea menulis komentar seperti berikut. Warga negara Oman itu, Ahmed Al-Kaf, terus menghabiskan tambahan waktu sampai Bahrain mencetak gol. Benar-benar mencurigakan. Jika tidak dicurangi wasit, sejatinya Indonesia menempati runner-up di bawah pemuncak Jepang. Terakhir adalah wasitnya ini Ahmad Al-Kaf, gitu kan, wasit dari Oman. Ini dikenal wasit yang kontroversial. Ketika dia memimpin pertandingan tim Timur Tengah, kecondongannya ada ke situ. Ketika melawan Malaysia misalnya, Malaysia hampir tahan imbang Arab Saudi, tapi kemudian tiba-tiba dapat penalti dan akhirnya Malaysia kalah 0-1. Yang kedua, rajin royal. Nah, ini sedikit problem non teknis ini yang harus diantisipasi ya oleh tim. Artinya Sintayong mungkin harus mengingatkan seperti Eka, jangan bikin kesalahan sendiri, apalagi di kotak penalti ya. Karena ini bisa jadi terjadi kan sekarang pemain-pemain kita juga jangan akhirnya hati-hati karena takut kartu kuning kan. Ada di belakang kan Jai Ices, Verdong itu udah dapat kartu kuning ya. Kalau kemudian dapat kartu kuning lagi bisa nggak main lawan Cina, padahal peluang paling besar itu kita ngalahin Cina nantinya gitu. PSSI memastikan akan mengirimkan surat protes kepada AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Arya Sinulinga mengatakan bahwa Ketum PSSI Bapak Erick Thohir sangat kesal melihat kepemimpinan wasit yang berat sebelah. "Ya, kita kirim surat protes," kata Exco PSSI, Arya Sinulinga kepada Kompas.com pada Jumat, 11/10 Oktober dini hari selepas pertandingan Indonesia vs Bahrain. Apalagi ada fakta menarik bahwa di laga tersebut wasit yang bertugas berasal dari Federasi Sepak Bola yang sama. Ya, Bahrain dan Oman masih satu naungan di Federasi Sepak Bola Asia Barat atau WAFF. Atas kecurangan ini, banyak juga warganet yang ingin laga itu untuk diulang. Pertanyaannya, apakah laga yang sudah berakhir bisa diulang? Ternyata FIFA pernah kabulkan pertandingan ulang karena wasit curang. Momen itu terjadi ketika Senegal vs Afrika Selatan pada tanggal 12 November tahun 2016. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Joseph Lamte. Afrika Selatan awalnya menang 2-1, tapi wasitnya curang karena dianggap memberikan penalti yang tidak sah kepada skuad berjuluk Bafana. Pemain Senegal dianggap handball padahal tidak menyentuh bola. FIFA lalu memutuskan wasit bersalah karena memanipulasi pertandingan. Ia pun mendapatkan hukuman berat. Harapannya semoga Timnas Indonesia mendapatkan keadilan atas ketidakadilan ini, dan wasit tersebut mendapatkan sanksi berat agar tidak mengulangi kejahatannya kembali. Selanjutnya Timnas Indonesia akan bertandang ke markas China pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024, pukul 19.30 WIB. Apa pendapat Anda?